Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawa atau menjelaskan mengenai filsafat. Lebih khususnya itu mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, filsafat sendiri merupakan pengetahuan dan pendidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, mengenai sebab, asal, dan hukumnya. Adapun pengetahuan filsafat sendiri adalah pengetahuan yang logis, tidak empiris. Ukuran kebenarannya itu logis, tidak empiris. Tidak boleh seseorang itu menuntut bukti empiris untuk membuktikan kebenaran filsafat. Karena jika tidak logis maka dikatakan sebagai salah. Namun jika logis maka dikatakan sebagai kebenaran. Nah, dalam filsafat sendiri terdapat 3 cabang, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu onto, to being, dan logos atau logik, di mana pengertiannya itu bahwa ontologi itu merupakan pemikiran mengenai yang ada dan keberadaannya. Ontologi sendiri lebih membicarakan mengenai hakikat segala sesuatu. Dimulai dengan apa itu pengalaman, apa itu semua hal seperti itu dibicarakan di ontologi. Nah, ontologi itu mencangkup banyak sekali filsafat. Cabang filsafat itu seperti logika, metafisik, kosmologi, teologi, antropologi, etika, estetika, filsafat pendidikan, filsafat hukum, dan lain-lainnya. Nah, ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang membahas keberadaan sesuatu yang konkret. Dalam ontologi sendiri, di mana kajian ini tuh ingin mendapatkan pengetahuan tentang objek yang ingin dipelajari, membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin mengetahui pengetahuan tersebut. Nah, adapun objek telaah ontologi yaitu yang tidak terikat pada suatu perwujudan tertentu. Ontologi sendiri membahas tentang yang ada secara universal atau umum, atau bisa dikatakan realitas. Adapun ontologi ini merupakan salah satu bidang filsafat yang sangat sulit untuk dipahami. Dalam ontologi sendiri, pengetahuan hendaknya diuraikan secara metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal. Adapun dalam ontologi ini terdapat pandangan-pandangan, yaitu seperti monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, serta agnostisisme, di mana dalam monoisme ini menganggap bahwa adapun dalam pandangan monoisme menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanya memiliki satu hakikat. Nah, sedangkan dualisme itu menganggap hakikat itu memiliki 2. Sedangkan pluralisme itu menganggap bahwa seluruh macam bentuk dari merupakan suatu kenyataan. Sedangkan nihilisme itu berasal dari kata nothing atau tidak ada. Jadi mereka itu tidak menganggap bahwa adanya hakikat dari suatu kenyataan. Sedangkan agnostisisme menganggap hampir sama seperti nihilisme, mereka tidak menganggap bahwa manusia itu mampu menjelaskan hakikat dari sesuatu. Nah, yang selanjutnya epistemologi. Epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani juga, di mana terdiri dari 2 kata, yaitu epistem yaitu pengetahuan, dan logi atau logos yang berarti pengetahuan. Jadi bisa dipahami bahwa epistemologi adalah pengetahuan dalam pengetahuan.
dalam epistemologi ini lebih membicarakan bagaimana kita memperoleh pengetahuan tersebut atau tertentu. Bisa kita pahami bahwa epistemologi ini merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan batasan-batasan pengetahuan manusia. Dalam epistemologi ini terjadi beberapa perdebatan sengit dengan beberapa filsuf, ya, di mana mengenai pengetahuan, batasan pengetahuan manusia. Nah, pengetahuan manusia itu merupakan tolak ukur, titik tolak kemajuan filsafat untuk membina filsafat yang kukuh tentang semesta dan dunia. Maka sumber-sumber pemikiran manusia, kriteria-kriteria, dan nilai-nilai tidak ditetapkan, tidaklah mungkin melakukan studi pun bagaimanapun bentuknya. Adapun hubungan dengan ontologi itu dimana dalam ontologi pengetahuan itu tidak didapatkan dan diuji di dalam epistemologi. Adapun objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya. Jadi berkaitan dengan situasi dan kondisi, ruang serta waktu mengenai sesuatu hal. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan sendiri, maka tidak hanya mengandalkan cara berpikir rasional ataupun sebaliknya, namun kita harus melakukan metode ilmiah dengan dimana metode ilmiah ini merupakan gabungan dari rasionalisme dan empirisme. Nah, secara sederhana, semua teori ilmiah harus memenuhi dua syarat utama, yaitu satu, harus konsisten dengan teori sebelumnya dan dengan memungkinkannya tidak terjadinya kontradiksi dalam teori keilmuan secara keseluruhan. Nah, kedua, harus cocok dengan fakta empiris, sebab yang bagaimanapun konsistennya sekiranya tidak didukung oleh pengujian empiris tidak dapat diterima kebenarannya secara ilmiah. Jadi semua hal yang mengenai teori ilmiah itu harus konsisten dengan teori sebelumnya, dan kedua berdasarkan fakta empiris sehingga dengan begitu dapat diterima. Kemudian kerangka dasar prosedur ilmu pengetahuan dapat diuraikan dalam 6 langkah seperti 1. Sadar akan adanya masalah dan perumusan masalah. 2. Pengamatan dan pengumpulan data yang relevan. 3. Penyusunan atau klarifikasi data. 4. Perumusan hipotesis. 5. Dedukasi dari hipotesis. 6. Tes pengujian kebenaran atau verifikasi. Nah, ke-6 tersebut merupakan langkah-langkah dalam metode keilmuan. Adapun prinsip epistemologi yaitu membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan keahlian pengetahuan. Nah, terjadinya pengetahuan itu merupakan menjadi masalah mendasar dalam epistemologi, sebab hal ini akan mewarnai pemikir-pemikir filsuf dalam proses terjadinya pengetahuan, yaitu terdapat beberapa sifat baik atau beberapa cara terjadinya pengetahuan, yaitu 1. Pengetahuan a priori, di mana pengetahuan a priori ini merupakan pengetahuan yang terjadi tanpa adanya pengalaman. Terus yang kedua, pengetahuan a posteriori, di mana pengetahuan itu terjadi karena pengalaman. Nah, dalam memperoleh pengetahuan terdapat beberapa alat, yaitu pengalaman indera, nalar, otoritas, intuisi, wahyu, dan keyakinan. Nah, kemudian terdapat aliran-aliran epistemologi, di mana aliran tersebut itu mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana manusia itu memperoleh pengetahuan. Nah, yang pertama itu golongan yang mengemukakan asal usul atau sumber pengetahuan, yaitu aliran 1. Rasionalisme, 2. Empirisme, dan ketiga kritisme. Nah,
Sedangkan yang kedua, golongan yang mengemukakan hakikat pengetahuan manusia inklusif di dalamnya. Aliran-alirannya itu seperti realisme dan idealisme. Dalam manusia memperoleh pengetahuan filsafat yaitu dengan cara berpikir secara mendalam tentang sesuatu yang abstrak, di mana secara mendalam ini berarti mengetahui bagian yang abstrak sesuatu tersebut dan ingin mengetahui sedalam-dalamnya. Dikatakan mendalam tatkala jika sudah berhenti sampai tanda tanya atau sudah tidak bisa dijawab lagi. Lalu aksiologi. Aksiologi sendiri merupakan atau lebih banyak membicarakan mengenai kegunaan pengetahuan dan filsafat dalam menyelesaikan masalah. Nah, lalu apa sih kegunaan filsafat atau kegunaan pengetahuan atau ilmu? Nah, ilmu sendiri merupakan sesuatu hal yang paling penting bagi manusia, karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. Tidak dipungkiri bahwa ilmu itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, untuk mengetahui kegunaan filsafat itu sendiri, kita dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai 3 hal. Yang pertama, filsafat sebagai kumpulan teori-teori filsafat. Terus yang kedua, filsafat sebagai metode pemecahan masalah. Dan ketiga, filsafat sebagai pandangan hidup. Nah, yang amat penting juga ialah filsafat sebagai metodologi, yaitu cara menyelesaikan masalah yang harus kita hadapi. Adapun manfaat aksiologi yaitu untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia yang negatif sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi tetap berjalan pada jalur kemanusiaan. Nah, oleh karena itu terdapat daya kerja aksiologi, yaitu yang pertama, menjaga dan memberi arah agar proses keilmuan dapat menemukan kebenaran yang hakiki. Nah, dengan aksiologi ini bisa dikatakan bahwa manfaat dari aksiologi itu untuk memberikan arah yang lebih baik, itu tidak mengalami kesesatan. Terus yang kedua, dalam pemilihan objek penelaan dapat dilakukan secara etis yang tidak mengubah kodrat manusia. Terus yang ketiga, pengembangan pengetahuan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup yang memperhatikan kodrat dan martabat manusia. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.